mekanisme Zoom, ya. Ini satu hal yang apa namanya membahagiakan sih bagi saya, karena saya tinggalnya jauh dari Lampung dan nggak punya rumah di Lampung. Jadi pakai teknologi ini rasanya asik juga nih, ya. Saya akan mengajar di mungkin 7 pertemuan pertama, kemudian dilanjutkan dengan Bang Sapar atau Pak Saparudin di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ajar udah berapa tahun ya. Lumayan sejak 2018 kayaknya saya ngajar ini. Nah, mata kuliah ini saya setting kalau saya yang ngajar lebih banyak ke kemampuan kalian untuk di berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini rencana kuliah kita. Saya akan ngajar pertemuan. Mohon di mute ya yang lain. Mute yang lain. Oke. Kita akan membahas saya di awal semester. Satu semester itu berapa kali pertemuan sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Tolong bantu saya, ada berapa? Satu aja jawab. Halo? Halo. Satu semester itu berapa kali pertemuan ya, Robi? 3, Pak. 16. 16 ya? 16. Oke, artinya pertemuan ke-8 tuh mid semester ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ada 7 atau 6 minimal pertemuan yang topik yang kita bahas. Saya nggak bakalan kalian bikin tugas kalian yang sifatnya membandingkan negara. Kita lebih masuk ke topik-topik yang politik yang kita bandingkan. Jadi kita itu ada topik-topik politik, tapi kita bandingkan negara. Banyak negara ya. Nggak hanya satu, tapi juga banyak negara. Misalnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi dan pengantar perbandingan politik dan pemerintahan. Ya, jadi di sini kita lebih banyak kepada konsep dasar apa itu politik dan pemerintahan. Dan ini agak mengulang mata kuliah pengantar ilmu politik karena memang punya relasi yang ketat atau kuat antara mata kuliah perbandingan politik dan mata kuliah pengantar ilmu politik. Bahkan nanti kita akan membahas beberapa teori dasar dari pengantar ilmu politik yang kemudian kita gunakan untuk untuk membahas berbagai negara. Nah, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang asal-usul negara modern. Ini kayak mata kuliah ilmu politik. Tapi kemudian kita jadikan tema PIPOL ini untuk membandingkan negara-negara. Misalnya kita akan membahas tentang asal-usul negara pasca Perang Dunia Kedua misalnya. Ya. Umumnya kan negara-negara itu di negara-negara modern itu hadir setelah pasca Perang Dunia Kedua atau pasca Perang Dunia Pertama. Misalnya kita akan bandingkan bagaimana Malaysia itu dibentuk, bagaimana Indonesia dibentuk. Kita juga akan membandingkan dengan bagaimana asal-usul negara pada masa lalu misalnya. Kita bandingkan ya. Kenapa ada Inggris, kenapa ada Perancis, ya, kenapa Indonesia dan Malaysia itu bisa berpisah. Nah, seperti itu yang kita bahas. Nah, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi demokratisasi. Jadi ada 2 faktor setidaknya yang mempengaruhi demokratisasi, yaitu faktor ekonomi, ya, lalu ada faktor budaya misalnya. Kita akan membahas kenapa misalnya negara-negara di kawasan lebih susah demokratisnya ketimbang misalnya. Lalu kita juga akan membahas tentang mengapa misalnya negara yang akan kaya terhadap sumber daya alam, misalnya minyak seperti misalnya, itu negara-negara yang umumnya tidak mengalami demokratisasi dibandingkan dengan negara yang misalnya tergantung dengan pajak atau tax. Ya. Itu pertemuan ketiga. Pertemuan keempat kita membahas tentang transisi demokrasi. Kita akan membahas misalnya kenapa terjadi perubahan rezim di Malaysia misalnya, mengapa di kita tidak masa tahun 98. Ada suara ayam gitu ya.
selingan. Misalnya kenapa kemudian Malaysia bisa Mahathir Muhammad pada tahun 98 masih tetap bisa bertahan, dan Pak Harto pada tahun 98 bisa jatuh. Kita juga akan memprediksi, bisa jadi memprediksi bagaimana dengan misalnya rezim-rezim pasca COVID-19. Ada perubahan rezim atau tidak. Ya, regime change kalau bahasa Inggrisnya. Lalu pertemuan keempat kita membahas tentang tema yang sebenarnya agak masuk ke sistem pemerintahan. Kita akan membahas tentang sejarah parliamentarian, presidensial, dan semi presidensial. Yang juga menarik adalah kita itu membahas tentang sistem presidensial di Indonesia, Amerika Latin yang beda dengan sistem presidensial di Amerika misalnya. Amerika Latin dan Indonesia relatif lebih sama sistem presidensialnya misalnya karena didukung oleh sistem multipartai, sedangkan di Amerika Serikat atau di negara lain di Eropa sistem presidensialnya didukung oleh sistem dua partai. Nah, apa itu impact-nya bagi politik di masing-masing negara? Itu yang kemudian pada pertemuan keempat. Pertemuan kelima akan membahas tentang pemilu dan sistem pemilu, bagaimana pengaruhnya terhadap politik, misalnya pemilu yang sistem distrik, sistem campuran, sistem proporsional, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap politik masing-masing negara. Ya. Lalu pada pertemuan ke-6 kita akan membahas sistem kepartaian. Ya, ada sistem multipartai, sistem dua partai, sistem satu partai. Ya. Juga akan melihat membandingkan kenapa misalnya Indonesia bisa cocok dengan sistem multipartai, tidak sistem dua partai. Nah, ini korelasinya dengan pertemuan kelima. Lalu pertemuan ke-7 itu rangkuman dari 6 pertemuan, lalu pertemuan ke-8 itu mid semester. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Tapi ini gambaran sangat fleksibel, ya. Artinya kalian juga bisa mendatangkan atau mengajukan tema yang menurut kalian bisa jadi itu adalah penting. Misalnya bagi yang ingin menulis skripsi tentang tema sesuatu. Ya. Nah, yang penting adalah kalian kemudian harus berpikir lebih kritis. Itu kira-kira ginilah namanya belajar itu kayak ibarat orang belajar silat, ya kan? Kalau gurunya pakai jurus mabok, maka kalian harus pakai jurus, misalnya jurus apa? Jurus bangau misalnya. Jadi harus cari perspektif yang berbeda, biar kelasnya itu lebih dinamis. Jangan gurunya pakai jurus mabok, kalian jurus mabok juga. Nah, itu nggak efektif. Akhirnya akibatnya kelasnya jadi monoton dan sama. Nah, saya itu senangnya kalau mahasiswa itu bisa berbeda dan bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang berbeda. Ya, seperti itu kira-kira 7 pertemuan yang membahas tentang macam-macam. Tapi ini fleksibel ya. Saya juga bisa ketika ada materi yang lebih menarik, mungkin saya akan menyuruh atau mengganti topik yang kemudian mungkin bisa jadi miss pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi nanti ada topik-topik yang menarik, ya kita akan masuk ke mencari topik-topik yang menarik tadi. Tolong yang host, tolong teman-temannya yang mau masuk itu dikasih kesempatan ya. Siapa sih host? Saya kalau salah ada host. Oke, berikutnya. Oke, tugas dan penilaian. Nah, saya hanya punya 3 elemen penilaian ya. Esai 1, esai 2, dan kuis. Ya. Ini penting ya. Saya nggak bakalan ngasih kalian tugas yang sifatnya hafalan. Nggak mungkin tuh. Ya. Mahasiswa masih kasih hafalan ya. Nggak. Jadi esai 1 itu nilainya 20%, esai 2 itu 25%, lalu kuis. Ya. Di 5 pertemuan secara acak. Jadi saya akan di kuis, saya nggak tahu pertemuan berapa, ya, yang masing-masing kuis itu berbobot 1%, ya. Sehingga totalnya menjadi 5%. Jadi 25, 25 atau 50%. Nah, 50% berikutnya itu adalah jatahnya Pak Safarudin, ya. Jadi saya hanya punya nilai 50%. Apa sih yang ditulis di esai itu? Kenapa saya menitik tekankan kepada esai? Karena esai itu adalah salah satu penting bagi banyak perusahaan sekarang dalam misalnya mencari pegawainya. Kalau kalian juga ikut beasiswa LPDP misalnya, esai juga disyaratkan. Dan cara menulis esai yang baik itu nanti saya akan kasih tips dan triknya. Nanti saya akan kasih satu buah catatan kuliah yang nanti akan kalian bisa jadikan pedoman dalam menulis esai. Kalau nggak salah di bukunya kakak tingkat kalian yang berjudul Sukses Kuliah ala Mahasiswa FISIP itu, ada buku judulnya Sukses Kuliah ala Mahasiswa FISIP itu, ada cara menulis esai ya. Nah, kalian bisa menggunakan itu.
Kalian bisa lihat formatnya. Yang saya lihat di esai itu adalah pertama adalah formatnya benar apa enggak. Ya. Kalau formatnya udah salah, saya udah malas meriksanya biasanya. Ya. Formatnya benar apa enggak. Yang kedua masalah kejujuran, plagiat apa enggak. Kalau udah plagiat, nilainya udah kecil tuh. Yang ketiga baru saya akan bahas tentang substansinya. Jadi syarat pertama itu untuk masuk pertama itu adalah formatnya sesuai apa enggak. Kalau formatnya sesuai, lolos. Kedua, plagiat atau enggak. Kalau enggak plagiat, lolos. Nah, kalau sudah lolos dua itu, minimal kalian dapat nilai B lah ya. Nilai B. Artinya format udah betul, enggak plagiat itu udah di tangan B. Tapi untuk dapat A, kalian harus berjuang keras untuk dapat apa? Salah substansi gitu. Nah, seperti itu kira-kira apa namanya gambaran dalam penilaian ya. Esai itu adalah salah satu sistem penilaian yang sekarang banyak dipakai di luar negeri juga ya. Jadi nggak lagi ujian pilihan ganda A, B, C, D, A, B, C, D itu atau ujian menjawab soal seperti yang biasanya. Tapi dia lebih ke esai itu kayak apa? Kayak paper ya, paper yang kemudian menjadi apa bekal dalam kalian dalam apa menjawab pertanyaan yang akan nanti saya jawab. Nah, esai 1 itu deadline-nya adalah pertemuan ke-6 ya. Ini pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6. Esai 2 itu pada saat mid. Pada saat mid esai 2. Jadi setengah pertemuan esai 1, esai 2 itu mid. Soalnya apa? Kemudian akan saya kasih pertemuan ke tentang apa ya. Nah, oke, selanjutnya silakan kalian buka website ya. Ini webnya. Oke. Ini webnya ya. Silakan buka di handphone, punya handphone kan masing-masing ya. Oke. Silakan. Buka web ini, kita kuis interaktif ya. Code F. Sudah buka semua? Belum, Pak. Sabar, Pak. Bisa disalin nggak, Pak? Apa? Apa, Pak? Linknya bisa disalin di chat nggak, Pak? Oke, chat. Biar kita nggak. Ya. Mana chatnya ya? Oh. Apa yang ini? Itu nyanyi siapa? Ini nyanyi. Budi Kurniawa ya, nggak ada N-nya. Ya. Sudah? Ya, Pak. Udah, Pak. Sabar, Pak. Oke. Ya udah semua banyak itu. Ini gimana? Tinggal ya kali ya. Nggak bisa dibuka. Ini apa login ya, Pak? Ya, nanti loginnya nanti kita ini belum muncul sih ya. Nah, ini udah jawab nih satu. Power. Terus ya kan? Ini ngisi nama dulu ya, Pak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Skip aja namanya. Langsung aja ditulis. Oh.
Pilih arti kata boleh. Dan pemerintah. Arti kata saja yang menurut Anda mewakili arti kata boleh. Misinya sekali aja atau ada soal lain sih Pak? Ini satu soal apa berapa Pak? Nanti banyak soalnya, ini baru satu soal aja. Oh. Ngobrol asal. Untuk deh. Oh, ulur. Kok tidur kan? Lagi di kamar mandi lagi. Mana yang ini? Tulisnya gimana sih? Oke. Kewenangan, kekuasaan, peraturan, pemilu. Siapa yang jawab di cek tadi? Saya jawab peraturan, Pak. Ada yang jawab lain? Ada yang jawab? Negara siapa tuh? Kekuasaan Ya, Pak. Enggak. Kepentingan Pak, kepentingan. Oke, kita bahas ya. Silakan di mute dulu yang lain. Sambil kalian boleh ngisi juga interaktif bagi yang yang lain. Oke, artinya memang kalau kita lihat kata yang paling dominan itu adalah kekuasaan di sini ya. Artinya kalian itu lulus mata kuliah pengetahuan ilmu politik lah kalau gitu. Saya nggak bisa ngetik Pak. Kenapa? Kamu nggak bisa ngetik? Kasihan amat. Nggak bisa dipencet Pak, itunya responnya. Tangannya Internetnya Pak, kali. tangannya. Internetnya kali. Nah, kalau kita lihat umumnya kalian itu menjawab kekuasaan ya. Itu adalah memang benar bahwa politik itu adalah tentang power. Di sini ada power nggak? Power ya, kekuasaan. Kekuasaan itu adalah motivasi orang yang paling utama selain untuk apa? Berkuasa itu kan motivasi orang kan? Semua orang ingin berkuasa ya nggak? Enak nggak berkuasa? Iya, Pak. Karena berkuasa kita bisa dapat uang banyak, dapat istri cantik, dapat macam-macam ya. Nah, itulah kemudian kenapa orang kemudian kalau motivasi manusia ini kan pertama adalah apa sih, mencari uang kan, kekayaan ya kan. Setelah kekayaan didapat biasanya orang minta kekuasaan untuk berkuasa. Karena giluk-giluk mulang. Cara untuk mencari kekuasaan itu kemudian interaksi orang terjadi ya. Interaksi untuk meraih kekuasaan atau saling menarik kekuasaan itu disebut dengan istilah politik tadi. Namun politik juga bahas tentang kepentingan juga, karena setiap orang pasti punya kepentingan, ya benar ya. Yang menjawab kepentingan itu bisa jadi ya karena orang punya political interest. Apa kepentingan orang? Ya berkuasa. Ya. Nah, interaksi antar kepentingan itu kemudian juga disebut dengan politik. Lalu ada di sini ada negara. Ya. Negara menarik karena negara adalah institusi yang secara sah mempunyai kuasa untuk memaksakan kehendaknya atau memaksakan kehendaknya demi kepentingan umum, keinginannya demi kepentingan umum. Jadi negara adalah satu organisasi politik yang paling terkenal ya negara. Walaupun kemudian kekuasaan juga tidak mesti dimiliki oleh negara. Selain negara, misalnya bisa jadi kekuasaan itu dimiliki oleh perusahaan atau oleh lembaga-lembaga kebudayaan, tokoh-tokoh masyarakat. Walaupun kemudian kekuasaan itu tidak formal. Tapi kalau secara formal, bahwa yang berhak berkuasa itu ya negara dan aparat negara di bawahnya. Ini juga masalah negara itu punya kewenangan ya, berbagai jenis kewenangan. Authority. Nah, kewenangan itu adalah diberikan oleh masyarakat tujuannya agar untuk apa? Untuk membuat keteraturan sosial negara itu. Negara itu ibarat orang yang dikasih amanat ya, organisasi yang dikasih amanat untuk kemudian mengatur masyarakat agar lebih tertib ya, kewenangan. Ya, seperti itu. Kemudian kewenangan itu yang menjadi inti dari kekuasaan dari negara. Apakah kemudian misalnya ada sih orang yang punya kuasa tapi dia nggak punya kewenangan. Contohnya misalnya adalah orang preman misalnya.
preman di pasar tengah misalnya. Dia punya kekuasaan dong, ya kan? Dia bisa mempengaruhi orang lain. Tapi dia nggak berhak sebenarnya, karena dia nggak punya kewenangan. Tapi dia dia punya power tapi nggak punya authority. Tapi ada orang yang punya kewenangan nggak? Ada, tapi nggak punya kekuasaan. Ada nggak? Ada nggak orang yang punya kewenangan tapi nggak punya kekuasaan? Nggak ada. Hah? Contohnya apa? Ada yang kasih contoh nih? Ada. Orang yang punya kewenangan tapi nggak punya kekuasaan. Contohnya apa? Ada yang mau kasih contoh? Ayo, silakan. Berani ya? Punya kewenangan tapi nggak punya kuasa. Ada juga, misalnya bisa jadi negara itu kan punya kewenangan, tapi dia nggak punya kuasa. Dia takut sama misalnya kekuatan pasar, misalnya kekuatan swasta, misalnya dia nggak berani dia nggak bawa kuasanya kalah dengan kekuasaan perusahaan-perusahaan besar, misalnya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil misalnya contohnya Lampung lah misalnya. Lampung itu kan gubernurnya punya kuasa nggak? Punya. Tapi apakah dia nggak punya kewenangan? Nggak punya. Tapi apakah dia punya kuasa? Nah itu jadi pertanyaan. Ya. Bisa jadi kekuasaannya dibatasi oleh aktor lain, misalnya adalah aktor non negara seperti swasta misalnya atau perusahaan besar misalnya yang kemudian mensponsori politisi untuk mendapat kewenangan ya seperti itu. Nah itulah interaksi politik ya. Politik juga ngomong tentang kelicikan ya, karena interaksi orang tadi bisa jadi menggunakan cara-cara yang kita sebut dengan istilah segala cara ya, dan cara-cara yang tidak etis itulah disebut dengan cara kelicikan, atau penyimpangan dari kewenangan disebut dengan istilah korupsi ya. Jadi penyimpangan dari kewenangan tadi adalah korupsi. Nah, untuk menjalankan kekuasaannya maka dia menggunakan peraturan macam-macam. Ya, itulah kalau kita lihat bahwa hampir semua kalian menjawab kekuasaan. Oke. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Lanjut. Ayam, kambing, bebek, monyet, anjing. Woi, apa itu, woi? Gila. Gak ada akhlak. Di mute dulu kalau bisa kali ini. Gak, di mute loh. Ngeliat gue nggak, Pin? Oke, coba lihat kalian isi berapa nilai matematika politik Anda. Kita survei dulu ya. Udah lupa lagi. Masa lupa? Lupa, Pak. Lupa, Lupa, Pak. Lihat dulu ya, Pak. Bentar. Yang ngajar siapa? Itu Pak Robi, Pak. Pak Budi. Iya. Robi. Al-Ghifari. Gak ada B+, Pak. Mantap. Iya, nggak ada. B+, Pak. B lah ya, berarti. Oke. Kayaknya agak menarik nih. Susah. Oke, sekarang kita masuk ke pelupaan dari nilai tadi. Ke definisi konseptual. Ya. Nah, kalau kita kembali ke definisi, seperti di di mata kuliah pengantar ilmu politik, ya. Ilmu politik adalah studi politik secara ilmiah. Ya. Jadi, yang mempelajari ilmu politik secara ilmiah itu disebut dengan istilah ilmu politik. Nah, terjadi perdebatan di banyak mazhab. Ada yang mengatakan bahwa political science, politik itu tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu atau scientific. Ya. Misalnya, orang-orang mazhab non-positivis, misalnya, mengatakan bahwa ilmu politik itu bukan ilmu, dia hanya studi saja. Ya. Nggak bisa dikatakan ilmu seperti ilmu alam atau ilmu yang lain. Ya.
karena dia sifatnya tidak bisa dikatakan tidak bisa diteliti secara ilmiah seperti metode-metode di ilmu alam. Nah, namun banyak juga ilmuwan mengatakan bahwa ilmu politik itu adalah sains ya, karena orang bisa menggunakan metodologi sains untuk meneliti ilmu politik ya. Misalnya kita ambil contoh studi mazhab ilmu politik di Amerika misalnya mengatakan bahwa politik itu adalah ilmu. Jadi ilmu politik itu awalnya bisa dikatakan sebagai art, seni ya. Orang nyebutnya seni. Namun kemudian di Eropa ya pada zaman Renaissance ada orang pertama yang kemudian yang bernama Niccolo Machiavelli ya, yang mencoba untuk meneliti ilmu secara empiris ya. Jadi kalau ditanya orang siapakah orang pertama kali yang meneliti ilmu politik ya secara empiris, jawabannya adalah Niccolo Machiavelli. Machiavelli itu adalah ilmuwan pertama di Eropa, disebut dengan di Barat, yang mengkaji ilmu politik secara empiris. Empiris itu artinya melihat fakta di lapangan. Sebelum Machiavelli, bahkan setelah Machiavelli masih itu juga terjadi, orang mengkaji ilmu politik itu lebih kepada filsafat nilai atau moral ya. Jadi orang bicara pada ranah apa seharusnya, what ought to be ya. Kamu seharusnya tidak korupsi, kamu seharusnya tidak maling, tidak apa. Jadi bicaranya pada konsep yang sifatnya ideal ya. Maka dia nggak bisa disebut sebagai scientific approach atau pendekatan yang ilmiah. Nah, Machiavelli kemudian mencoba merevisi itu. Machiavelli mengatakan bahwa Machiavelli dalam bukunya Il Prince itu, Sang Pangeran itu memberi berdasarkan observasi dia, berdasarkan pengamatan dia di lapangan bahwa ketika dia mengusulkan ketika ingin berkuasa maka seorang pangeran itu melakukan A, B, C, D ya. Kita kenal dengan istilah politik Machiavellian hari ini. Nah, politik Machiavellian itu kan terkesan negatif ya di ranah politik kita ya. Kalau kita sering melihat misalnya Machiavelli itu menghalalkan segala cara ya. Tapi apa yang dikatakan Machiavelli itu adalah empiris ya. Bahwa manusia itu kemudian berpolitik bukan berdasarkan sisi yang ideal, tapi pada sisi-sisi yang manusiawi, yang kemudian mengandalkan cara-cara yang kadang-kadang menggunakan cara-cara yang kejam dan licik ya, untuk mendapat kekuasaan tadi. Nah, asumsi Machiavelli yang mengatakan bahwa manusia itu adalah manusia, artinya manusia itu adalah orang tepatnya salah, licik, ya, bisa berperilaku pelit, rasional, ya, macam-macam gitu, yang ingin menguntungkan dirinya sendiri, egois. Itulah yang kemudian menjadi asumsi dasar ilmu politiknya Machiavellian. Nah, sampai hari ini orang juga beranggapan bahwa politik itu adalah, ada yang bilang bahwa politik itu adalah kejam misalnya. Ya, kejam adalah salah satu cara manifestasi politik manusiawi sebenarnya. Ya, hampir cerita sejarah dari raja-raja itu adalah kekejaman. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik tekan Machiavelli. Namun sebenarnya sebelum Machiavelli dalam tradisi Islam ada namanya Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun juga mengkaji politik secara empiris juga sebenarnya. Dia mencari studi-studi membandingkan dengan kerajaan-kerajaan di Afrika dan di Timur Tengah waktu itu. Nah, berbeda dengan kajian politik pada masa sebelum Machiavelli, umumnya orang mengkaji politik itu mirip dengan kajian hukum ya. Kajian legal formalistik ya. Nah, tradisi Machiavelli ini kemudian diteruskan di Amerika misalnya oleh orang bernama Alexis Tocqueville. Ya, Alexis Tocqueville adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang demokrasi di Amerika. Sama dia juga meneliti secara empiris, Tocqueville ya. Nah, tradisi empirisme itu kemudian dibawa ke makin berkembang ketika misalnya Amerika mengalami revolusi behavioralism ya. Revolusi tingkah laku, revolusi behavioralisme pada tahun 30-an, 40-an ya. Pasca Perang Dunia Kedua lah. Yang kemudian menggabungkan ilmu statistik, ilmu matematika ke studi politik ya. Jadi Machiavelli dan Tocqueville itu memberi landasan terhadap empirisme, terhadap politik melihat pada realitas, lalu realitas itu agar mudah dianalisa menggunakan statistik dan metode kuantitatif. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan istilah revolusi behavioralisme. Dan di Amerika kemudian banyak universitas-universitas kemudian yang muda setelah Harvard ya,
dan macam-macam itu menggunakan istilah political science, ilmu politik. Karena menganggap mereka menggunakan metodologi ala ilmu alam ke dalam ilmu politik. Ya. Jadi ilmu alam itu kan menggunakan eksperimen, menggunakan statistik. Nah, itu dipakai dalam melihat fenomena politik. Maka oleh sebab itulah kemudian mengapa negara-negara di Amerika, universitas-universitas di Amerika itu senang menggunakan istilah political science, ilmu politik. Jadi ilmu politik sendiri sebenarnya ilmu dan politik digabung menjadi political science itu adalah tradisi dari Amerika, tradisi dari revolusi behavioralisme. Nah, sebelum revolusi behavioralisme, sebelum ada ilmu politik, orang lebih senang menggunakan istilah ilmu pemerintahan, ya. Kenapa ilmu pemerintahan? Karena kesannya tidak politik itu kesannya Machiavellian ya, sangat tidak etis. Tapi orang lebih senang pakai istilah yang netral, yaitu pemerintahan. Oleh sebab itulah kemudian mengapa universitas tua di Amerika, ya seperti Harvard, Cornell dan macam-macam itu lebih ilmu politiknya disebut dengan istilah governance atau pemerintahan ketimbang ilmu politik. Tapi universitas mudanya yang lahir setelah revolusi behavioralisme itu menggunakan istilah ilmu politik. Tapi secara substansi itu sebenarnya nggak ada bedanya. Politik dan pemerintahnya sama. Bagi orang yang mengkaji ilmu politik pemerintahan ya sama. Ya, cuma di Indonesia saja yang kemudian tradisi pemerintahannya berbeda dengan di Amerika dan di Eropa. Ya. Ini sebenarnya Indonesia itu ilmu pemerintahan Indonesia itu tradisinya awalnya adalah mengikuti, terutama Unila ya, mengikuti tradisi di UGM. UGM adalah jurusan tertua ilmu pemerintahan di Indonesia. Ilmu pemerintahan UGM itu mengadopsi Kibernan, studi Kibernan ala Universitas Leiden, Belanda. Jadi Belanda dulu pada masa kolonial itu mencoba membuat jurusan yang berguna untuk menjadi ambtenar atau pegawai-pegawai negeri di Belanda, pegawai PNS-nya Belanda lah. Nah, mereka membuat jurusan namanya Kibernan. Setelah Indonesia merdeka, Kibernan itu kemudian menjadi jurusan ilmu pemerintahan yang tertua adalah di UGM. Nah, sebenarnya Kibernan itu, studi pemerintahan ala Belanda itu, sebenarnya mirip dengan studi administrasi negara di Amerika. Jadi public administration itu sebenarnya artinya sama dengan Kibernan di Belanda. Nah, itulah kemudian kenapa jurusan kita itu kurikulumnya agak beda, agak hybrid antara administrasi negara dan ilmu politik, tengah-tengah. Karena coba mengakomodir tradisi Belanda, Kibernannya dengan tradisi ilmu politik yang muncul belakangan di Amerika, ya. Nah, seperti itulah sejarahnya kenapa kemudian dosen kalian itu berantem tentang apa sih bedanya jurusan pemerintahan dan jurusan administrasi negara. Sampai sekarang nggak selesai perdebatannya. Ada yang bilang, ya sama aja dengan politik. Uniknya UGM udah berubah. UGM mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mereka ya politik. Ya, maka mereka punya jurusan politik dan pemerintahan. Sebenarnya kajian tentang politik juga. Ya. Tapi kita agak telat mengikutinya. Ya. Karena kerancuan ini terus berjalan, ya akhirnya ya tetap berlangsung sampai sekarang. Ya. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan penting adalah HI dan perbandingan politik itu bedanya di mana? Ya. Nah, HI itu adalah studi politik antar negara. Ya. Hubungan antar negara itu HI. Ya. Politik internasional. Jadi hubungan interaksi dua negara itu disebut dengan studi politik internasional atau HI, ya, International Relations. Nah, kalau perbandingan politik itu studi politik di suatu negara atau beberapa negara secara dibandingkan, ya. Jadi bukan interaksi antar dua negara, ya. Jadi politik itu studi politik di dalam negara, di dalam negara-negara. Kalau interaksi antar negara itu disebut dengan HI, International Relations. Itu bedanya antara perbandingan politik dan studi HI. Jadi kalau ditanya apa bedanya HI dan perbandingan politik, ya itu. Kalau HI itu lebih pada relasi antar dua negara, ya. Kalau politik di dalam suatu negara disebut dengan perbandingan politik atau pemerintahan. Yang kita pelajari adalah yang ketiga ini, yaitu politik di suatu negara atau beberapa negara. Ya. Bisa jadi negaranya hanya satu, ya. Jadi nggak mesti harus banyak negara. Misalnya kita mengkaji satu negara, misalnya Kamboja di luar kita, ya, negaranya harus di luar Indonesia. Misalnya studi tentang partai politik di Kamboja misalnya, itu dengan perbandingan politik saja, perbandingan politik juga, walaupun hanya satu negara. Oke. Science adalah strategi untuk memahami atau menjelaskan dunia sosial dan alam yang menekankan pada penggunaan pernyataan yang dapat diperiksa untuk melihat apakah mereka salah atau tidak. Ya. Jadi ada istilah falsifikasi dan verifikasi. Jadi ilmuwan itu harus falsifikasi itu mencari kesalahannya. Jadi ilmuwan itu sikapnya ada dua, verifikasi mencari kebenarannya, atau ketiga mencari kesalahannya, falsifikasi. Ya. Verifikasi atau falsifikasi. Nah, sains itulah strategi untuk mencari itu. Misalnya fenomena sains itu misalnya adalah
politik itu sebagai ilmu selalu menjelaskan fenomena sebab akibat ya. Kalau kita lihat definisi sains itu adalah menjelaskan sesuatu yang sifatnya bisa jadi sebab akibat. Misalnya semakin banyak dana desa maka semakin desanya semakin berantem misalnya, konflik semakin besar, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi juga menjadi kenapa dicoret-coret ya. Oke. Strategi yang kemudian untuk menjelaskan fenomena sebab akibat itulah kemudian kita menggunakan metode verifikasi atau falsifikasi. Oke. Berikutnya. Oke. Coba dijawab ini. Silakan. Jangan direspon. Coba dulu loh. Wah, ini menarik juga nih. Kok abstrak? Oke, kita bahas ya. Apakah ilmu politik tidak dapat dikaji secara ilmiah? Ada jawab benar, ada jawab salah. Ya ini perbedaan juga. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa ada yang mengatakan tidak dapat dikaji secara ilmiah politik itu. Ya, ada yang mengatakan dapat dikaji secara ilmiah. Itu tergantung mazhabnya. Ya. Jadi bagi yang behavioralism, bagi yang mazhab-mazhab yang menggunakan statistik misalnya, ilmu politik dapat dikaji secara ilmiah, ya dapat dikaji dengan menggunakan hipotesis, sintesis, kemudian diuji dengan statistik, ya namanya game teori dan macam-macam, ya jadi bisa dikaji secara ilmiah. Yang bilang enggak, ilmu politik itu tidak bisa dikaji secara ilmiah, karena kita mengkaji tentang manusia misalnya, manusia itu sifatnya unpredictable, nggak bisa diteliti. Namun yang mengatakan bahwa bisa secara ilmiah, ya namanya manusia kan punya kecenderungan umum, punya pattern umum, punya tindakan umum, maka itu dapat dikaji secara ilmiah, ya. Oke. Jawabannya. Oke, kita sekian dulu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ini kenapa dicoret-coret nih? Siapa nggak? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada kita stop videonya sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak.